Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tadghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Para jamaah, alhamdulillah pagi ini kita memasuki surah baru, surah yang ke-55. Yang kemarin 54. Setelah 55, 56, 54 Al-Qamar, 55 Ar-Rahman, 56 Al-Waqi'ah. Jenengan kalau ngapalin nama-nama surah itu 3, 1 ke depan, yang pertama ini, lalu depannya apa, belakangnya apa. Jadi sekali ngapalin langsung 3. Surah Ar-Rahman yang artinya apa? Maha Pemurah. Maha Pemurah. Artinya salah satu di antara Al-Asma'ul Husna yang 99. Bahkan ini termasuk di dalam Al-Asma'ul Husna itu yang nomor 1, ya. Wallahu la ilaha illahu jalla jalaluhu Ar-Rahman lu. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman ini Makkiyatun, masuk kelompok surah Makkiyah, illa kecuali ayat yang berbunyi yas'aluhu man fis samawati wal ard, yaitu ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yang yas'aluhu man fis samawati wal ard itu famadaniyatun, termasuk ayat madaniyah. Wa ayatuha, adapun ayatnya situn au samanun wa sab'una. Ada yang bilang 76, tapi ada juga yang bilang 78. Yang banyak 78, yang banyak 78. Tadi yang saya baca 9 ayat dan semuanya berakhir dengan nun, ya. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal, Allamahul, Asy-syamsu wal qamaru, wan najmu wasyajaru, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al alla tadghaw fil wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul
semuanya berakhir dengan nun. Iya. Besok sudah enggak, insyaallah. Besok itu yang ke-10, wal arda wada'aha lil anam. Sudah mim. Mim. Yang ini masih nun semua. Ar-Rahman, dialah Allah, Tuhan yang maha pemurah. Ar-Rahman itu sama dengan Allahu Ta'ala, Allah yang maha tinggi. Maha tinggi itu maksudnya tidak ada yang bisa nandingi, itu maha tinggi. Ar-Rahman. Dari Rahman ini juga lalu diambil rahmat itu. Ya. Rahmat itu. Artinya ra ha mim. Ra ha mim. Kalau di sini kan ditambah alif nun. Kalau di rahmat itu ditambah tak marbuto. Ya. Yang kemarin dinyatakan apa? Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku, kasih sayangku meliputi seluruh apa? Wasi'at kulla syai', segala sesuatu. Allah yang Maha Rahman, salah satu rahmannya Allah, salah satu kasih sayangnya Allah, salah satu di antara pemurahnya Allah adalah Allamal Quran. Tapi dalam tafsirnya man sya'a allama man sya'a al-Quran. Dia Allah mengajari man sya'a, siapa yang Allah kehendaki al-Qur'ana, Quran. Berarti belajar Al-Quran itu gampang, mudah. Tapi kalau tidak dikehendaki oleh Allah, wong Arab sendiri gak iso. Orang Arab sendiri itu angel, tuturannya angel. Apalagi Arab itu rata-rata nggak bisa lagu-lagu, itu nggak bisa. Coba jenengan lihat itu adannya ya lurus-lurusan itu. Lain dengan di sini itu belok naik turun sampai iki opo ini lafalnya. Allah itu indah, seneng dengan yang indah. Tapi kalau terlalu ya enggak baik juga. Ya. Azan sampai 7 menit. Ya. Adannya itu ya kayak Pak Sarwan itu, standar itu. Ya, 4 sampai 5 itu. Kalau 7 itu sudah kesuwet. Padahal kadang-kadang ada orang yang masuk masjid pada waktu adzan, sehingga apa? Dia berdiri, nunggu apa? Selesainya adzan. Nah, kalau adzannya 7 menit ya rotok kiu juga. Walaupun suaranya dobo, jangan lalu ditawa no. Allamal Quran. Allah yang Maha Rahman itu mengajari Al-Quran kepada siapa yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan kita semua yang dikehendaki ya. Amin. Walaupun sampai masjid kadang-kadang rotok ngantuk, kadang-kadang. Khalaqal insan. Allah yang Maha Rahman itu sendiri juga yang khalaqa, menciptakan al insan, manusia, ai al jinsa. Maksudnya adalah yang sejenis manusia. Jenis manusia. Ada manusia, ada jin, ada macam-macam makhluk Allah. Manusia termasuk salah satu jenis makhluk Allah yang paling dimuliakan oleh Allah. Manusia ini paling dimuliakan loh sama Allah. Di mana itu Pak Besol? Di surah 17
ayatnya 70. Surah 17 ayat 70. Walaqad karramna Bani Adam. Nah itu, Bani Adam itu siapa? Manusia itu. Walaqad karramna. Sungguh telah kami muliakan. Ya, kemarin yang ditanya oleh Pak Muhsin itu, karomah. Ya, orang mendapatkan karomah, kemuliaan. Saya pernah melihat orang Rusia itu. Rusia itu mana? Itu saking dari mulianya, keluar dari rumah itu enggak mancik tanah, langsung karpet merah. Ya, karpet merah. Dan di situ sudah ada mobil yang mewah. Karpetnya merah, mobilnya mewah. Begitu sampai di lapangan tentara yang sudah ribuan itu, dia langsung turunnya itu enggak nginjak embong, enggak nginjak aspal, enggak. Karpet merah lagi, terus sampai ke podium. Subhanallah. Lalu dihormati orang yang sekian ribu. Itu pada waktu dimuliakan oleh Allah. Nanti suatu ketika karena kesalahannya bisa-bisa apa? Di demo, di ini. Nah, itulah manusia. Jadi manusia itu aslinya dimuliakan oleh Allah. Tapi karena kesalahannya bisa-bisa dia terhina. Yang ketiga, yang keempat ya. Allamahul bayan. Allah yang mengajari manusia al-bayan, bisa ngomong. Al-bayan ain nabko. Nutko bisa apa? Natoko itu. Natoko, ngomong. Bisa bicara. Rata-rata manusia bisa bicara, kecuali cuma kalau ngomong itu kadang-kadang bohong, kecuali bulan. Ya, bulan itu kalau ngomong tidak akan bohong, katanya dul sumbang. Makanya suatu ketika manusia itu oleh Allah mulutnya ditutup rapat, dikunci rapat. Katanya ayat 65 surah Yasin, surah 36 ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Hari ini kami kunci rapat-rapat mulut mereka dan akan berbicara kepada kami tangan mereka, dan kaki mereka akan menjadi saksi sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi walaupun ada orang sekarang itu ditutup-tutupi, yang dikerjakan itu ditutup-tutupi karena izin. Nanti suatu ketika tidak ada yang ditutupi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Berarti juga kita bisa ngomong ini juga harus bersyukur ya. Alhamdulillah Allah telah mengajari kita ngomong. Kalau anak kita yang kita tahu perkembangan per hari, ya, anaknya sudah bisa apa? Sudah bisa ngomong. Nah ya, setelah berapa itu? Kadang-kadang 1 tahun, kadang-kadang salip-salipan dengan melakunya. Kadang-kadang melaku dulu, ngomongnya carry. Ada yang ngomong dulu, melakunya carry. Ada yang bersamaan dan sebagainya. Allamahul bayan.
Dan manusia ini katanya dalam apa itu al-hayawan an-natiq, al-insan hayawanun natiq, manusia itu adalah hewan yang bisa ngomong. Jadi kita ini sama orang Arab dia dianggap hewan, natiq, bisa ngomong. Dan Nabi pernah menyatakan, ana afsahuman natoko bidbot. Katanya Nabi, saya adalah orang yang paling fasih kalau bilang dot. Dot itu kadang-kadang rada angel. Dan orang bilang dot itu lisannya, lidahnya itu harus ditekankan ke gigi, ke gigi samping ini, dot. Makanya orang kadang-kadang buko itu takjil, ya. Pada waktu poso itu takjil pakai kelpon, ya. Sudah kumur ping 5, sudah sepertinya sudah bersih, tapi begitu membaca ulah bolin karena giginya ini ditekankan ke samping, langsung mencelat selilit, ya, selilitnya itu bisa mencelat, padahal selilitnya itu 20. Itu kalau tidak segera diludahkan boleh. Orang sholat meludah itu boleh, tapi sebelah kiri kaki, di kaki sebelah kiri. Jadi jangan ke depan. Istilahnya kita kan menghadap kepada Allah. Masa lalu Allah di itu nggak sopan. Makanya seringnya para imam itu bajunya pakai baju takwo, yang kanan kirinya itu ada saknya, dan saknya itu isinya antara lain sapu tangan. Nah itu BE selilitan telepon. Nah gitu. Berarti ini juga para istrinya Ustadz harus tahu ini. Jadi kalau mau berangkat ditelok, ya sakunya itu ada saknya apa enggak? Atau seperti Pak Haji Warno itu mesti bawa tisu minimal telu. Pak Haji Warno itu kalau ke masjid ini bawa tisu telu. Sebab apa? Nanti kadang-kadang ketemu dengan reget yang ada di masjid, langsung diambil. Jenengan sampai ke sono itu. Enggak. Mulai Jumat ini, ya kalau bisa jenengan kalau ke masjid itu nggawa tisu BE ada kotor, ya jenengan nggak usah nunggu Pak Sarwan, nggak usah nunggu kebersihan di masjid, langsung. Dan itu katanya Nabi, uridat alayya ujuru ummati hatal kudati yukhrijuhar rajulu minal masjidi. Amal perbuatan kalian yang sekiranya mengandung pahala itu selalu ditayangkan kepadaku. Uridot ditayangkan, ditampakkan kepadaku. Semua amal kalian yang ada pahalanya. Sampai katanya reget yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid lalu dibawa keluar. Itu semua disorot sama malaikat dan nanti ditampakkan ke Nabi. Ini loh Nabi, umatmu yang ada di Kebonsari namanya Pak Musin. Ya Allah. Jadi jenengan sekarang ini fotonya, filmnya itu artinya sedang difoto. Nanti begitu selesai semuanya ditampakkan di hadapan. Ini loh. Jadi Nabi tahu. Ini Pak Sam itu mana itu? Pula itu. Nanti ketemu. Tapi rupanya sekarang ini jarang jarang jelas orang itu karena pakai
Saya kalau ada tamu ke rumah pakai cadar sampai sakitan. Siapa ya? Biasanya ini. Kadang-kadang gue donat. Siapa ya? Udah? Jadi manusia diajari oleh Allah bisa ngomong. Berarti yang tidak diajari oleh Allah bisu. Ya kan? Berarti ketika kita bisa ngomong, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah bisa ngomong. Yang kelima, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar menurut hitungan. Hasiba yahsibu itu menghitung. Husban salah satu masdar dari hasibah yahsibu, hitung. Artinya apa? Peredaran matahari dan bumi itu bisa dihitung gitu oleh para ahli falak, para ahli hisab. Ahli hisab itu bisa itu, bahwa nanti ini tanggal berapa semua ada gerhana matahari, sudah itu ya. Jadi almanak yang sudah terbit untuk yang tahun 2010, 2000 berapa ini? 2021. Sekarang 2020. 2021 sudah banyak beredar itu. Ya, almanak. Yang di situ ada keterangan bahwa tanggal sekian, jam sekian miring ke sebelah sana. Ya, terjadilah gerhana. Sampai samono itu. Saking dari pinternya orang ahli hisab. Nah, kita yang nggak tahu ahli hisab ya tinggal ndelok almanak saja. Saling. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Yajriyani. Beredar tapi itu ada hitungannya katanya. Tidak sembarangan. Bahkan nggak pernah tubruan. Iya kan? Karena apa? Karena apa katanya di surah Yasin itu? La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Masing-masing berjalan di porosnya. Kalau di bumi ini kayak kereta api. Ya, sudah berjalan di relnya. Itu tidak boleh diganggu itu. Ya. Jenengan dari Sepanjang naik sepeda motor atau naik mobil ke Gubeng itu bisa setengah jam, bahkan bisa 1 jam. Tapi saya pernah meniti, saya sampai di Sepanjang ke Gubeng itu kurang 10 menit. Ternyata apa? Sampai di Gubeng persis 10 menit itu. Karena memang yang lain kan harus berhenti. Ya, kereta ini yang jalan. Bisa terjadi. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu. Nah, ini orang nggak bisa mengandalkan bahasa. Harus tahu tafsirnya. Pokoknya kalau dalam menghadapi Al-Qur'an itu harus tahu tafsirnya. Nujum apa biasanya? Bintang. Tapi di sini enggak. An-najmu mala saqo lahu minan nabat. Tumbuh-tumbuhan yang tidak punya tiang, tidak punya sakun. Sakun ini betis. Artinya tidak ada batangnya. Jadi an-najmu khusus di mana? Di surah Ar-Rahman ayat berapa? Ayat 6 ya. Itu artinya bukan bintang, tumbuh-tumbuhan. Nah, gitu. Subhanallah. Wan najmu
Adapun tumbuh-tumbuhan maksudnya yang tidak ada batangnya, wasyajaru dan pepohonan, berarti apa? Yang ada malahu sakun, yang ada batangnya. Jadi tumbuh-tumbuhan yang tidak berbatang kayak rumput, enggak, itu yang buahnya gede, semangka, melon. Terus pokoknya kalau makan makanan mesti yang rame di sini. Nyiapno untuk bojone. Bang. Ya. Istri saya pada waktu KKN dulu dibawa sama anaknya Pak Lurah. Monggo Bu KKN ke ke sawah. Begitu di sawah nemu semongko. Wih, nemu semongko. Enggak, itu memang ditanam kata. Coba itu diurut. Kalau diurut itu lo nanti pohonnya, ya, pohonnya jalan. Dan biasanya semongko itu yang tidak akan ditempati untuk berteduh itu buahnya gede-gede. Nah, sedangkan kalau pepohonan yang gede biasanya buahnya kecil-kecil. Nah, suatu ketika ada orang yang bilang Allah itu enggak adil katanya. Semongko yang batangnya kecil, buahnya gede. Beringin yang gede, ya buahnya cilik-cilik. Nah, Allah ingin memberikan pelajaran. Begitu di bawah beringin, orang itu ngantuk. Begitu tidur, ada buahnya beringin itu yang jatuh persis di hidungnya. Alhamdulillah, langsung bilang alhamdulillah. Alhamdulillah buahnya beringin ini kecil. Dan nih kalau buahnya beringin ini kayak semongko. Opo nih enggak hidung saya ini. Itu loh, jangan coba-coba. Allah dikatakan enggak adil. Sudah itu. Pepohonan yang di situ biasanya banyak ditempati orang berteduh, mesti oleh Allah dibuat buahnya itu kecil. Sedangkan yang semongko, walu apa? Labu. Walu. Itu. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yasjudan. Dua-duanya itu atau semuanya itu tunduk, sujud. Artinya apa? Tunduk. Yakhda'ani, khudu, sopan, merendah, lima yuradu minhuma, terhadap apa yang diinginkan. Artinya terserah keinginan Allah. Wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Wassama'a, dan kepada langit, rafa'aha, Allah tinggikan langit, wa wada'al mizan, dan Allah juga meletakkan neraca keadilan, asbatal adla, menetapkan keadilan. Bahkan sudah menjadi salah satu prinsip dalam Islam itu adalah adil. Islam itu punya prinsip 5. Al-adalah, adil. Jadi kok ada hukum kok kelihatan di situ tidak adil, bukan Islam. Nah, enak gitu. Jadi kalau yang Islami itu mesti yang adil itu. Yang adil itu mesti Islami. Karena apa? Karena itu merupakan salah satu prinsip Islam. Nomor 2, taklilut takalif. Beban dalam Islam itu mesti sedikit. Artinya yang wajib itu mesti sedikit ketimbang yang sunnah. Ya, wajibnya cuma 5. Ya, sholat sunnah berapa? Oh, bisa ratusan. Sak mumpunya.
Zakat itu cuma setahun sekali, ya kan? Dan itu pun ada ukurannya. Kalau infak sodako, oh bisa setiap hari, minimal ya setiap Jumat. Namanya Jumat. Wasama'a rafa'aha wa wada'al mizan. Untuk apa? Allah tatghaw fil mizan, agar kalian jangan melampaui batas dari timbangan. Li ajlin alla tajuru. Jaro itu menyimpang dari adil, itu namanya jaro. Supaya tidak, dulu zaman saya masih SD itu di kecamatan, karena sekolahan saya itu sebelahnya itu kantor kecamatan. Itu setiap 3 bulan apa tuh ada tera, ya, mencocokkan timbangan. Dulu itu begitu itu. Setiap 3 bulan ya timbangan itu dicek, diperbaiki, dikir. Tapi mari dikir. Mari dikir kadang-kadang masih di jalan itu, belum sampai di rumah, ditembel lagi. Tapi angel. Yang penting pokoknya negara sudah melaksanakan itu. Apa namanya, di dalam Islam itu ada itu. Di dalam Islam itu ada memang departemen mencocokkan timbangan itu, sampai gitu. Dalam Islam itu ada departemennya sendiri. Hizbah, namanya hizbah. Teman saya S3 di sini, salah satu disertasinya itu mengenai hizbah. Jadi penelitiannya itu ke Pasar Wonokromo, ke orang yang punya timbangan itu, ditanyakan, sudah dikir berapa kali? Ya berkali-kali. Ya berkali-kali itu berapa? 2. Padahal sudah 20 tahun. 20 tahun dikir ping pindho. Itu podo ae mbek. Tidak. 3 bulan sekali dikir. Allah tadghaw fil mizan. Lalu katanya ayat 9, mizan ay ma yuzanu bihi, apa-apa yang ditimbang dengannya. Wa aqimul wazna bil qisti, dan dirikanlah, tegakkanlah neraca secara adil. Qisti itu sama dengan bil adli. Wala tuhsirul mizan, dan janganlah kamu mengurangi timbangan. Tangkusu, mengurangi al mauzun, barang yang ditimbang, yang mestinya baru 9 on sudah dikatakan 1 kilo. Disangka orang tidak tahu. Sebetulnya orang di sekitar kita itu sebetulnya tahu. Kita nakal itu sebetulnya tahu. Tapi ada yang langsung ngomong, ada yang didem. Yang banyak didem. Kecuali orang itu memang punya jiwa penasehat. Loh Pak, kok langsung gitu? Kalau dikurangi itu, loh Pak, itu kok timbangannya dikurangi. Nah, dulu yang sering terjadi itu beli jambu atau beli salah, satunya lagi masih belum sampai ke saya ini. Jeruk. Jeruk. Orangnya bilang, silakan Pak, ya milih yang baik-baik. Sampai munduk-munduk sampai bungkuk sing dolek sing api. Berapa Pak? 2 kilo. Udah sampai di rumah separuh bosok. Kapan dia itu nukar itu?
Ada yang bilang itu loh Pak, jenengan pada waktu njukuk duit di mana? Di kantong. Dia itu bermain. Makanya orang pedagang gitu itu kadang-kadang memang apa namanya, boxnya itu agak diataskan. Karena apa? Ini yang bosok-bosok ini sudah di sini. Ada yang 2 kilo, ada yang 1 kilo. Begitu bilang 1 kilo, orangnya lengah sedikit. Yang bosok itu, subhanallah. Padahal katanya ayat ini, wala tuhsirul. Jangan kamu itu mengurangi timbangan. Satu, itu merugikan pembeli. Nomor 2, berarti hasilnya itu haram. Dan kalau sudah dibawa ke rumah berarti anak istri kita dimakani barang haram. Ini ayatnya. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Kalau di surah 83 Surah 83 ayat 1, 2, 3. Apa? Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wailul lil mutaffifin, celaka yang amat besar bagi orang yang ngentit timbangan. Cirinya orang itu kalau kulaan minta sempurna, tapi kalau ngedol dikurangi. Itu sampai ada surahnya tersendiri, namanya surah Al-Mutaffifin. Jangan. Surah Al-Mutaffifin, surah 83 ayat 1, 2, 3. Nanti di ayat 14-nya ada kata-kata balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Perbuatan jelek yang dilakukan oleh seseorang itu akan berupa bintik hitam di hati. Berarti begitu orang melakukan kejahatan, bintik hitam, hatinya ada bintik hitam. Mengerjakan lagi bintik hitam. 10 kali ya 100 kali hatinya bisa-bisa kututup. Dan kalau sudah seperti itu wangil tuturannya. Ya, wangil. Ya. Alhamdulillah. Ya, mengapa lalu agama itu menasihati kita wa aqimul wazna bil qisti wala tuksirul mizan. Ini satu ayat tapi langsung ya berisi 2, perintah dan larangan. Ya, laksanakan timbangan yang adil, jangan langsung ya. Jadi perintah dan larangan. Itulah para jamaah. Sallallahu